Asus baru aja merilis Asus Zenfone 9 di Indonesia. Dan di video ini saya akan bahas smartphone ini cocoknya untuk siapa sebenarnya. Orang yang kayak gimana yang nggak akan nyesel beli Asus Zenfone 9 ini? Saya akan bahas di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan saya pengen bahas mengenai Asus Zenfone 9 ini. Dan ini adalah smartphone terbaru dari Asus Indonesia yang dibawa masuk ke Indonesia akhirnya ya. Dan smartphone ini kategorinya adalah flagship. Dan ini cukup banyak dibahas sama netizen karena memang banyak hal-hal menarik dari smartphone ini. Dan saya pengen bahas, kira-kira dari hal-hal menarik itu, siapa sih orang yang cocok untuk beli smartphone ini? Mari kita bahas. Kita lihat dari hal yang paling jadi keunggulan di smartphone ini, compact size. Ukuran dari smartphone ini memang relatif kecil dibandingkan kebanyakan smartphone Android pada saat ini, tapi nggak kekecilan. Smartphone ini resminya masuk dalam kategori smartphone 5 inci meskipun hampir 6 inci ukurannya. Dan ukurannya hanya sebesar genggaman orang dewasa. Jadi mau bernavigasi satu tangan di smartphone ini gampang banget. So, untuk mereka yang suka dengan smartphone mungil, jelas ini jadi opsi. Dan lagi secara estetik, kalau teman-teman perhatiin, ini kelihatan banget memang smartphone Asus yang paling cakep kalau menurut saya sejauh ini. Apapun warnanya akan tetap kelihatan pas dan somehow ini kelihatan elegan dan tampil berbeda dibandingkan banyak flagship lain. Dimana kalau flagship lain itu pengen kelihatan mengkilap, di sini malah kelihatan yang kalem-kalem aja gitu. Jadi warnanya lebih matte dan ini kalau diperhatiin ya, back covernya ini permukaannya agak unik karena ini fingerprint resistant. Jadi kalau tangan kalian gampang basah, gampang nempel residu sidik jari, di sini akan susah sekali untuk menempel. Jadi lebih kelihatan clean. Dan ini juga yang menjadi hal yang faktor pembeda karena ini akan membuat orang-orang yang beli ini adalah orang-orang yang suka hal yang unik, suka smartphone yang kecil dan suka smartphone yang pas di kantong. Nah, sejauh ini apakah kalian termasuk orang-orang yang tadi saya sebut? Kalau iya, berarti cocok sama ini. Tapi mari kita lanjut ke faktor yang berikutnya. Faktor berikutnya adalah tentang performa. Dan untuk performa, Asus Zenfone 9 ini nggak saya ragukan. Karena ini menggunakan prosesor yang paling bagus di 2022 ini setidaknya hingga saya bikin video ini. Yaitu adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan juga smartphone ini memiliki RAM 6GB dan storage-nya 128GB. Menjalankan Android 12 dan baterainya 4300 mAh. Dan dilengkapi charger 30W dalam paket pembeliannya. Secara performa dari pengujian saya, ini bisa kasih hasil yang memang bagus banget. Hasil pengujian benchmark di smartphone ini juga bisa mendapatkan FPS yang tinggi di berbagai tes, dan juga untuk speed read and write storage-nya, memang terbukti kualitas flagship juga. So, bisa dibilang nggak ada komplain sama sekali tentang performanya menurut saya. Paling yang menjadi concern orang-orang adalah suhunya, tapi untuk suhu di sini menurut saya masih acceptable. Mengingat seberapa powerful prosesornya dan ukurannya hanya segini smartphone-nya. Karena perlu teman-teman tahu, semakin kecil ukurannya, kemampuan smartphone menyebarkan panas juga akan semakin kecil. Jadi dengan suhu segini sebenarnya jatuhnya ya predictable lah. Dan kalau pakai case sebenarnya ini lebih membantu untuk menurunkan suhunya jadi nggak terlalu terasa panas di tangan. Jadi kalau dipakai buat nge-game, saya rasa masih aman. Dan buat main game, ini mungkin bisa dikategorikan smartphone gaming. Karena memang capable banget. Mulai dari game native Android sampai ke emulator yang berat seperti Citra Emulator, Yabasan Zero, bahkan juga untuk emulasi game PS2, di sini semuanya lancar. Nah, sampai di sini kriteria orangnya itu jadi nambah lagi. Tadi adalah orang yang suka smartphone kecil, kemudian estetiknya kalem, sekarang ditambah lagi dengan performa yang memang flagship. Nah, itu ada di smartphone ini. Nah, sampai di sini apakah kalian udah cocok sama smartphone ini? Kalau udah, silahkan cek link deskripsi aja kalau udah nggak sabar. Tapi sebenarnya masih ada beberapa hal lagi. Dan untuk poin berikutnya adalah kamera. Dan FYI, Asus Zenfone 9 ini sangat bangga dengan kualitas kameranya, terutama kamera belakang. Karena Asus Zenfone 9 dilengkapi dengan kamera utama 50MP bersensor Sony IMX766 dan ada 6-axis hybrid gimbal OIS stabilizer dan juga ada autofocus. Kemudian kamera keduanya 12MP bersensor Sony IMX363 dan support makro dengan jarak fokus hingga 4cm. Kombinasi keduanya bikin smartphone ini bisa ambil foto yang jernih dan bagus. Saya suka sama hasil jepretan fotonya. Meski memang dari sisi warna agak terasa lebih cold secara suhu dibandingkan kebanyakan smartphone lain, tapi hasilnya saya suka. Dan performa perekaman videonya pun bisa merekam hingga 8K 24fps, disertai dengan ACE dan juga 4K 60fps dengan ACE. Serta kalau mau memanfaatkan total stabilizernya, kamu bisa nyalakan mode Hyper Steady di resolusi 1080p 60fps.
Untuk perekam video, saya nggak ada komplain sama sekali, saya suka sama hasilnya. Tapi ada satu hal yang menarik ketika saya merekam menggunakan smartphone ini, yaitu adalah audionya. Karena ternyata perekaman audionya bagus. Jadi menurut saya, mikrofonnya di sini sangat-sangat bagus untuk perekaman konten, jadi saya suka sekali. Dan di sini juga ketika kita merekam video akan ada pengaturan suaranya, jadi makin nyaman kalau mau konten pakai smartphone ini. Tapi kalau pakai kamera belakang. Karena kalau buat kamera depan, ini hasilnya agak berbeda. Kamera depannya 12 megapiksel dengan sensor Sony IMX663 dengan autofocus dan bisa merekam 4K 30 fps atau 1080p di 60 fps. Kalau untuk foto, kamera depannya ya bagus-bagus aja sih. Cuma ketika merekam video, saya nggak suka. Saya coba membandingkan hasil perekaman video kamera depan menggunakan smartphone ini dengan 3 aplikasi. Ada Google Kamera yang memang sudah terpasang di smartphone ini, kemudian juga ada Filmic Pro dan juga ada Open Camera. Dan di sini ketika saya merekam, saya mendapatkan hasil yang lebih baik malahan ketika menggunakan Open Camera dan Filmic Pro ketimbang native Google Kamera yang terpasang. Kenapa bisa berbeda? Besar kemungkinan karena faktor ACE, kemudian noise reduction, dan juga sharpness effect. Karena di Google Kamera, hal itu seperti berusaha untuk diseimbangkan secara otomatis. Sedangkan di aplikasi lain, itu bisa diatur secara manual. Kita bisa atur beberapa fitur sehingga hasilnya jadi lebih baik. Jadi kalau pengen hasil yang tetap jelas, FPS tinggi, tapi nggak begitu amat hasilnya, saya sarankan gunakan aplikasi pihak ketiga. Atau mungkin Asus bisa menawarkan solusi yang lebih oke dan lebih ideal sebenarnya, yaitu adalah perbaikan melalui update software untuk Google Kamera di smartphone ini, karena hasilnya jadi lebih oke tanpa perlu aplikasi pihak ketiga. Bukankah begitu? Ya kan? Jadi, ya rasanya sayang aja, smartphone ini kamera belakangnya bagus banget, tapi kamera depannya kurang oke. Kemudian hal berikutnya, setelah bahas bagaimana menangkap gambar, kita bahas tentang menampilkan gambar. Dan smartphone ini menurut saya punya display yang cakep. Layarnya 5,9 inci bertipe AMOLED dengan screen to body ratio 90,02%, memiliki refresh rate hingga 120Hz, color accuracy 112%, DCI-P3, dan berlapis Corning Gorilla Glass Victus. Sebuah layar yang cakep banget. Apapun kontennya ditampilkan di layar ini jadi enhance rasanya. So, untuk mereka yang suka menikmati konten, akan nyaman banget sama layarnya. Dan lagi, ini juga dibantu dengan audio yang oke. Smartphone ini punya 2 speaker yang support Qualcomm Acoustic Amplifier. Ini merupakan kombinasi yang bagus banget untuk menikmati konten. Oke, ketika sampai sini, ini semakin jelas karakter orang yang kalau beli ini nggak akan menyesal. Yaitu adalah orang yang suka dengan smartphone mungil, suka dengan estetik yang kalem, kemudian juga suka dengan performa yang ganas ya, dan juga suka menikmati konten, baik itu konten visual maupun konten audio, dan juga suka membuat konten tapi lebih banyak menggunakan kamera belakang ketimbang kamera depannya. Nah, apakah kalian termasuk orang-orang itu? Kalau jawabannya iya, berarti smartphone ini masuk kategori ideal buat kalian. Dan sebenarnya ada informasi tambahan untuk lebih meyakinkan lagi, apakah ini benar-benar ideal untuk kalian. Karena kalau kalian suka dengan Zen UI, ini cocok buat kalian. Karena Asus Zenfone 9 ini memakai Zen UI 9 dengan tampilan dan nuansanya dekat banget dengan stok Android. Dan mengingat ukurannya yang mungil, smartphone ini makin nyaman dengan one hand mode. Ada fitur yang mendukung di sini, misalkan Edge Tool dan juga Back Double Tap. Jadi buat yang merasa hal ini keren dan membantu banget, nah berarti smartphone ini memang klop banget sama kamu. This is your ideal smartphone. Jadi udah jelas belum orang yang cocok untuk smartphone ini kira-kira kayak gimana karakternya? Nah, kalau kamu termasuk ke karakter yang tadi udah saya sebutin, silahkan cek di deskripsi, kali aja kalian berminat untuk beli smartphone ini, karena harusnya udah bisa didapatkan per hari ini ketika video ini publish, dan juga ada informasi seputar promonya, silahkan cek aja di bagian deskripsi. Dan sekian untuk video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya. Terima kasih udah mendukung channel ini, dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!